Sebuah kisah nyata dari seorang pengusaha pada tahun 2014 mengalami kisah yang sangat mengerikan. Pesaing usaha mengirimkan serangan gaib dalam bentuk teror bangkai kucing. Setiap hari, sang pengusaha menerima kiriman mengerikan ini, bahkan hingga 3 ekor teror bangkai kucing dalam satu hari. Perekonomian keluarga terpuruk, bahkan mobil dan motor pun harus dijual untuk bertahan hidup. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang menjalani usaha, semoga lancar dan diberkahi. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Pada suatu pagi yang cerah, salah satu anak si pengusaha, sebut saja namanya Sarah, sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas hariannya. Ketika dia membuka pintu depan, dia terkejut melihat bangkai kucing tergeletak di depan pagar. "Ya Tuhan, apa ini?" gumam Sarah sambil menahan napas. Dia mendekati bangkai tersebut dan melihat dengan jelas bahwa kaki kucing itu terlindas oleh pagar rumah sampai tulang kakinya kelihatan. Sarah merasakan ketakutan, namun dia tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal keji seperti itu. Dengan perasaan resah, Sarah memanggil ayahnya. "Yah, cepat ke sini, ayah harus melihat ini," panggil Sarah dengan suara bergetar. Ayahnya berlari keluar dan segera melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Wajahnya memucat. "Siapa yang bisa melakukan ini? Ini pasti teror," kata si ayah dengan suara yang berusaha tetap tenang. Setelah beberapa minggu berlalu, ketakutan tidak kunjung hilang. Akhirnya, pemilik rumah atau ayahnya si Sarah memutuskan untuk menjual rumah mereka dengan harga murah dan pindah ke tempat lain. Mereka merasa tidak aman dan terpaksa mengambil keputusan tersebut demi ketenangan pikiran. "Kita harus pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya," kata si ayah. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukan rumah kontrakan baru dengan halaman yang sangat luas. Di halaman depan rumah terdapat pohon mangga besar dan di bawahnya terdapat ayunan. Beberapa minggu berlalu dan semuanya berjalan normal. Namun, suatu malam, Sarah terbangun dari tidurnya dan merasa gelisah. Dia berjalan menuju jendela kaca besar di ruang tamu, berharap melihat pemandangan malam yang menenangkan. Saat dia melihat keluar, pandangannya tertuju pada ayunan di bawah pohon mangga. Ayunan itu bergerak sendiri, perlahan maju mundur. Sarah memandang sekeliling dan memastikan tidak ada angin, karena daun-daun pohon tetap diam. "Apa ini? Mengapa ayunan itu bergerak sendiri?" bisik Sarah pada dirinya sendiri, merasa bulu kuduknya merinding. Perasaan takut mulai menyelimuti keluarga mereka kembali. Meski rumah baru ini indah dan luas, mereka tidak bisa menghilangkan bayangan teror yang pernah mereka alami. Setelah beberapa bulan, tepatnya pada sore hari, terjadi sebuah kejadian mengejutkan. Dari atas genteng, tiba-tiba jatuh bangkai kucing. Kejadian ini membuat seluruh anggota keluarga sangat cemas dan ketakutan. Kalau sama Sumanto kanibal sudah pasti senang bukan kepalang, karena bisa dijadikan masakan sop yang lezat. "Apa ini? Dari mana asalnya?" tanya sang ibu sambil menutup hidungnya, mencoba menahan bau menyengat dari bangkai kucing tersebut. "Kita harus menguburnya," ujar sang ayah. Mencoba tetap tenang meskipun jelas terlihat kekhawatiran di wajahnya. Setelah mengubur bangkai tersebut, mereka berharap kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Namun, harapan mereka sirna ketika seminggu kemudian, ditemukan lagi bangkai kucing di halaman rumah. "Ini sudah tidak masuk akal," keluh sang ibu. Para pembantu rumah tangga yang bekerja di sana pun sering bergonta-ganti karena tidak kuat melihat fenomena aneh tersebut. "Bu, aku nggak bisa lagi kerja di sini. Maaf," kata salah satu pembantu yang baru saja diterima. Wajahnya pucat ketakutan. Setelah 5 bulan penuh dengan kecemasan dan ketakutan, keluarga tersebut memutuskan untuk pindah ke kontrakan lain.
Kita harus pergi dari sini. Ini sudah terlalu menakutkan, desak sang ayah. Namun, harapan akan ketenangan di tempat baru kembali pupus. Setiap minggu, mereka kembali menemukan bangkai kucing yang entah dari mana asalnya. Kita pindah tapi terornya ikut, bisik sang ibu dengan mata yang mulai sembab karena kurang tidur. Usaha keluarga ini pun semakin merosot. Semua aset kita sudah habis terjual. Mobil juga sudah tak ada. Hanya tersisa satu motor, ujar sang ayah dengan nada putus asa. Teror terus berlanjut hingga akhirnya setelah 3 bulan, mereka memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang ketiga. Suatu malam, sekitar jam 10, sang ayah dan anak sulungnya memutuskan untuk berjalan kaki. Karena sepeda motor yang tersisa sudah mereka jual sebelum pindah kemarin. Mereka merasakan sesuatu yang aneh. "Kenapa bayangan kita ada 3? Tanya sang anak dengan suara bergetar. "Aku nggak tahu, nak. Coba kau foto pakai ponselmu," jawab sang ayah, berusaha tetap tenang. Diam-diam, sang anak mengarahkan kamera ponselnya ke belakang dan memotret. Saat melihat hasilnya, mereka terkejut melihat sosok pocong mengikuti mereka dari belakang. "Kita harus tetap tenang," bisik sang ayah, meski keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Namun, teror pocong tidak berhenti di situ. Saat mereka berfoto bersama keluarga, yang berjumlah 6 orang, dalam foto muncul 7 orang. "Siapa itu?" tanya sang ibu dengan suara gemetar, menunjuk seorang laki-laki misterius dengan wajah yang tidak begitu jelas. Kejadian-kejadian menyeramkan ini terus menghantui mereka, membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghentikan teror ini. Suatu malam, di dalam rumah yang penuh dengan rasa ketakutan, Sarah dan ibunya memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengisi waktu malam dengan sholat tahajud dan zikir, meresapi setiap momen spiritual dengan khusyuk. Berharap semua kejadian yang mencekam segera hilang. Malam itu, setelah menyelesaikan sholat, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang menggema dari atas genteng. "Ibu, apa itu tadi?" tanya Sarah dengan wajah cemas. Ibunya mencoba menenangkan. "Entahlah, nak, mungkin hanya sesuatu yang jatuh. Ayo kita tidur saja." Meskipun terkejut dan dipenuhi rasa cemas, mereka berusaha untuk kembali tidur. Namun, malam itu Sarah bermimpi. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh sosok yang sangat menyeramkan, seperti kuntilanak dengan wajah yang marah. Sosok itu berkata bahwa kita sekeluarga telah menjadi target serangan, katanya dengan suara gemetar setelah terbangun. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kita tidak boleh gentar, nak. Kita harus terus beribadah dengan tekun." Keluarga tersebut semakin meningkatkan amalan mereka, berharap pertolongan dari Allah. Setiap malam mereka terus berdoa, mengharapkan perlindungan dan berkah. Perlahan, mereka mulai melihat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Perekonomian keluarga membaik, dan hubungan di antara anggota keluarga menjadi harmonis kembali. Sebagai tindakan pencegahan, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan yang ke-8, berharap lingkungan baru akan membawa ketenangan. "Kita harus percaya bahwa Allah akan melindungi kita," kata sang ibu. Dan benar saja, berkat pertolongan Allah, teror tersebut akhirnya mereda. Sosok menyeramkan yang menghantui mereka tidak lagi muncul, dan keluarga tersebut dapat hidup dengan damai. Setiap malam mereka terus beribadah, berterima kasih atas perlindungan dan berkah yang diberikan kepada mereka. "Akhirnya kita bisa tidur dengan tenang, Bu," kata Sarah dengan senyum lega. Ibunya membalas senyuman itu, "Ya, nak. Dengan pertolongan Allah, kita bisa melalui semuanya." Di sisi lain, pelaku utama yang bertanggung jawab atas serangan mistis itu tidak terhindar dari konsekuensi yang berat. Apa yang telah ditanam, itulah yang akan dituai. Salah seorang dari mereka kini menderita penyakit yang parah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, hampir seperti tinggal tulang berbalut kulit yang pucat dan tipis. Setiap tulang di tubuhnya tampak menonjol dengan jelas, memperlihatkan betapa buruk kondisi kesehatannya.
Pria ini adalah satu dari 2 orang yang terlibat dalam pengiriman santet bangkai kucing, sebuah tindakan yang tidak hanya mengerikan, tetapi juga menimbulkan rasa takut di keluarga korban. Sementara itu, pelaku lainnya telah meninggal dunia, meninggalkan bayangan kelam dari perbuatan mereka. Hukuman yang mereka terima, baik di dunia maupun di akhirat, menjadi pelajaran yang nyata bahwa kejahatan akan selalu berujung pada penderitaan dan kehancuran. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dalam perjalanan panjang dan penuh liku menjalankan usahanya, si pengusaha seringkali mendapat banyak tawaran proyek baru yang berkontribusi signifikan pada pertumbuhan pesat perusahaannya. Kesuksesan ini datang dengan kerja keras, inovasi, dan keberanian dalam mengambil risiko. Setiap langkah maju membuka pintu-pintu baru yang memperluas jangkauan dan pengaruh bisnisnya. Namun, di balik kilauan kesuksesan, selalu ada bayang-bayang ancaman dari pesaing-pesaing yang merasa terancam oleh kemajuan pesat sang pengusaha. Pesaing-pesaing ini tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi perkembangan usahanya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, taktik kotor sering digunakan, mulai dari sabotase, pencemaran nama baik, hingga tindakan mistis seperti mengirimkan santet dengan tujuan merusak. Tujuan mereka bukan hanya menggoyahkan perekonomian sang pengusaha, tetapi juga mengacaukan keharmonisan dalam rumah tangganya. Ancaman ini sangat nyata dan dapat menimbulkan ketakutan serta kekhawatiran yang mendalam. Dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan ini, keluarga pengusaha tersebut tidak tinggal diam. Mereka memahami bahwa ancaman tidak hanya menyerang bisnis, tetapi juga mencoba merusak keutuhan keluarga. Dengan tekad yang kuat, mereka berjuang untuk menjaga keutuhan usaha dan keharmonisan rumah tangga. Setiap tantangan yang datang mereka hadapi dengan kebersamaan dan semangat yang tak mudah dipatahkan. Malam itu, mereka duduk berdampingan, menikmati kebersamaan keluarga, dan memperkuat tekad untuk menghadapi setiap cobaan yang datang. Mereka tahu bahwa kebersamaan dan cinta dalam keluarga adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.